Yo, halo semuanya, pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan. Dari Liga Inggris ada 3 match yang anggotaku, dan dari La Liga Spanyol ada 1 match yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan Bil-bil yang semalam yang anggotaku, ya kan. Langsung saja kita lihat yang anggotaku. Ini dia bil over under konten YouTube kita semalam yang anggotaku. Di sini di bil over under konten YouTube lagi-lagi kita kena L1 yang anggotaku, ya kan. Ini ya, ini anggotaku, ini di pertandingan Estral versus Porto anggotaku. Di sini Ketua mengambil di over 23/4. Di sini skor berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Porto. Di sini skor cuma 1-0 anggotaku ya kan. Di sini kita kena kalah yang anggotaku, ya kan. Ini ya, di pertandingan PSG versus Nets anggotaku. Di sini kita mengambil di over 23/4. Di sini skor berakhir dengan 2-3 atas kemenangan Nets anggotaku. Di sini kita menang. Di pertandingan Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen anggotaku. Di sini Ketua mengambil di over 3/4. Di sini skor berakhir dengan 2-3 atas di sini skor berakhir dengan 2-2. Di sini draw yang anggotaku, ya kan. Di sini kita menang di over undernya yang anggotaku, ya kan. Di pertandingan Rayo Vallecano versus Deportivo Alaves anggotaku. Di sini kita mengambil di under 2 yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Rayo Vallecano. Di sini kita draw yang anggotaku, ya kan. Ini draw, menang ya kan. Di sini tiba di sini kalah pula ya kan anggotaku. Kita cuma patah satu lagi anggotaku ya kan. Aduh, bisa patah-patah satu terus ya anggotaku. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku. Yang penting di bil single bomb kita semalam ada yang meledak yang anggotaku. Langsung saja kita lihat yang anggotaku, ya kan. Ini ya, ini single bomb kita semalam yang anggotaku, ya kan. Ini ya, di pertandingan ini anggotaku, ini di pertandingan Rayo Vallecano versus Deportivo anggotaku. Di sini Ketua mengambil di Rayo Vallecano dengan mengepur setengah poin. Di sini skor berakhir dengan 2-0. Di sini kita menang. Di pertandingan PSG versus Next anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 3. Di sini skor berakhir dengan 2-3. Di sini kita menang. Di pertandingan Estral versus Porto anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku, ya kan. Di sini Ketua mengambil di Porto dengan mengepur 1,5 poin. Di sini skor berakhir hanya 0-1 ya anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku, ya kan. Ini ya, di sini single bomb kita ada JP2 bil yang anggotaku, ya kan. Ini ya, lumayan lah ya kan, balik-balik modal ya kan anggotaku. Waduh, makanya kalian semua yang belum join grup WhatsApp Ketua Parlay, tunggu apalagi anggotaku, langsung saja gaskan ya anggotaku. Jangan ragu, jangan bimbang ya anggotaku. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita agak relax membahas putaran pertandingan sepak bola ini ya kan anggotaku, ya kan. Di sini laga malam minggu, laga Liga Inggris yang anggotaku, liga-liga besar ya kan. Di sini kita wajib profitkan yang anggotaku, ya kan. Kita bom-bomkan terus ya kan anggotaku, tetap semangat yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama yang anggotaku, antara Aston Villa versus Crystal Palace yang anggotaku. Di pasar yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, setengah, 1/4, 1 dan 1/4. Sedangkan di over-under yang ada di 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Aston Villa anggotaku, di sini Aston Villa berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Liverpool. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Crystal Palace anggotaku, di sini Crystal Palace berhasil memenangkan
3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Arsenal. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku di sini dimenangkan oleh Aston Villa 2 kali, Crystal Palace 2 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku. Ya kan ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Aston Villa anggotaku yang tidak dapat bermain ada 6 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Crystal Palace di sini anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain yang anggotaku. Ya kan ini ya. Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Crystal Palace berada di peringkat 7 dengan meraih poin 7 poin dalam 4 laga terakhir Crystal Palace di Liga Inggris anggotaku. Di sini Crystal Palace berhasil menang 2 kali, draw 1 kali, dan mengalami 1 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan di 5 pertandingan sedangkan Aston Villa di sini anggotaku berada di peringkat 10 dengan meraih poin 6 poin yang anggotaku dalam 4 laga terakhirnya di Liga Inggris anggotaku. Di sini Aston Villa berhasil menang 2 kali dan mengalami 2 kali kekalahan yang anggotaku. Ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Aston Villa aja yang anggotaku dengan mengepur setengah poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Aston Villa yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara West Ham versus Manchester City. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1, 1/4, 3/4, dan 1,5. Sedangkan di over-undernya ada di 3, 2, 3/4, 3/4, dan 2,5 yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir West Ham anggotaku di sini West Ham berhasil menangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Bayer Leverkusen. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Manchester City anggotaku di sini Manchester City berhasil menangkan 5 kali pertandingan yang anggotaku. Ya kan. Di sini dalam 5 laga terakhir Manchester City anggotaku di sini Manchester City berhasil membantai semua yang anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku di sini dimenangkan oleh Manchester City 3 kali, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku. Ya kan ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim West Ham anggotaku yang tidak dapat bermain tidak ada yang anggotaku, ataupun yang masih dipertanyakan ini tidak ada. Sedangkan di tim Manchester City di sini anggotaku berada di yang tidak dapat bermain ada 1 pemain yaitu Kevin De Bruyne. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada seperti Grealish, Kovacic, dan Stones yang anggotaku. Ya kan. Sedangkan di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Manchester City berada di peringkat 1 dengan meraih poin 12 poin. Sedangkan West Ham di sini anggotaku berada di peringkat 4 dengan meraih poin 10 poin yang anggotaku. Ya kan. Di sini kalau tim West Ham ini anggotaku kalau main di kandang yang anggotaku ini agak lumayan hebat yang anggotaku. Ya kan. Di sini dalam laga kandang West Ham anggotaku di sini West Ham belum pernah kalah sama sekali anggotaku. Ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di West Ham aja yang anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 3 yang anggotaku. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 saja yang anggotaku. Di sini akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Manchester City anggotaku. Di sini hanya ketua yakin hanya bisa selisih 1 gol aja yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Newcastle versus Brentford yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1, 1/4, 3/4, dan 1,5. Sedangkan di over-undernya ada di 2, 3/4, 3, 2,5, dan 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim.
Di 5 pertandingan terakhir Newcastle, anggotaku, di sini Newcastle berhasil menangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan, sedangkan di 5 pertandingan terakhir Brentford, anggotaku, di sini Brentford berhasil menangkan 2 kali pertandingan dan 3 kali pertandingan berakhir dengan draw, anggotaku. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim, anggotaku, di sini dimenangkan oleh Newcastle United 3 kali, Brentford 1 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Newcastle, anggotaku, yang tidak dapat bermain ada 2 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 4 pemain. Sedangkan di tim Brentford di sini, anggotaku, yang tidak dapat bermain ada 3 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain, anggotaku. Ya kan? Sedangkan di peringkat klasemen sementara, anggotaku, di sini Brentford berada di peringkat 8 dengan meraih poin 6 poin. Sedangkan Newcastle di sini, anggotaku, berada di peringkat 14 dengan meraih poin 3 poin, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Newcastle aja, anggotaku, dengan mengepur 1 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/3/4. Prediksi skor kedua di sini, anggotaku, akan berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Newcastle United, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Valencia versus Atletico Madrid, anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot, anggotaku, ada di setengah, seperempat, 3/4, dan leg-legan. Sedangkan di operandernya ada di 2/4, 2,5, 2/3/4, dan 2/3/4. Oke, anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Valencia, anggotaku, di sini Valencia berhasil menangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid, anggotaku, di sini Atletico Madrid berhasil menangkan 3 kali pertandingan dan seri 2 kali, anggotaku. Ya kan? Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim, anggotaku, di sini dimenangkan oleh Atletico Madrid 4 kali dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Valencia, anggotaku, yang tidak dapat bermain ada 1 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Sedangkan di tim Atletico Madrid di sini, anggotaku, ada 5 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain, anggotaku. Ya kan? Sedangkan di peringkat klasemen sementara, anggotaku, di sini Atletico Madrid berada di peringkat 5 dengan meraih poin 7 poin, sedangkan Valencia di sini, anggotaku, berada di peringkat 11 dengan meraih poin 6 poin, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Atletico Madrid aja, anggotaku, dengan mengepur 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor kedua di sini, anggotaku, akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Atletico Madrid, anggotaku. Ya kan? Oke, anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan, anggotaku. Utamakan prediksi sendiri, ya kan? Kalau anggotaku merasa cocok dan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun, anggotaku. Oke, anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, ya kan, langsung saja join grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada, anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun, anggotaku. Oke, anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya Ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke, anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.